السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudara yang saya muliakan, tentunya kita bersyukur dan patut kita syukuri atas nikmat Allah yang tidak terhingga dan tidak bisa dihitung berapa banyak nikmat Allah. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Kemudian nikmat sunnah. Dahulu kaum salaf di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum jami'an, jika didoakan oleh seseorang, semoga Allah menghidupkanmu di dalam Islam, beliau menambahkan, dan di dalam sunnah. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rabbuna jalla dzikruhu memberikan hidayah yang besar, hidayah sunnah dan nur sunnah. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, apabila Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan hidayah ini, dia menjaganya dan memeliharanya, serta tidak boleh ia menyia-nyiakannya. Karena sunnah menjadi lawan bagi bid'ah. Umat-umat yang terdahulu binasa
disebabkan mereka telah membuat dan mengadakan berbagai macam bid'ah di dalam agama mereka. Dari bid'ah yang mencapai tingkat kekufuran dan kesyirikan besar, sampai kepada bid'ah yang di bawahnya. Jika Rabbuna tidak menjaga umat ini dengan perantara atau dengan sebab kaum salaf, di mana mereka sangat menjaga agama mereka. Mereka tidak memberikan peluang sedikit pun, dan mereka tidak membuka pintu atau celah dari bid'ah ini. Jika mereka kaum salaf tasahul, bermudah-mudah di dalam bab bid'ah ini, sebagaimana umat-umat yang terdahulu dari ahlul kitab telah bermudah-mudah dengan bid'ah, niscaya agama ini akan berubah wajahnya dari wajah aslinya kepada wajah yang tidak asli, disebabkan begitu banyaknya bid'ah yang masuk. Tetapi kaum salaf, mereka menjaganya sebagaimana yang Rabbuna perintahkan kepada mereka, perintahkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umatnya agar mewaspadai perkara bid'ah itu, agar tidak serupa dengan orang-orang yang terdahulu. Maka kaum salaf menjaganya dengan penjagaan yang besar dan sangat ketat sekali. Sampai-sampai ada orang bersin bangkis, dia mengucapkan selawat atau salam pada Nabi, kemudian dia mengucapkan tahmid, ditegur langsung oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, kami pun mengucapkan seperti itu, yakni berselawat, mengucapkan salam kepada Nabi. Tetapi kami tidak diperintah. Yang diperintah ketika seseorang itu bersin, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bukan mengucapkan salam kepada Nabi SAW atau berselawat kepada Nabi SAW. Lihat, perhatikan. Ya, hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi. Ada di kitab saya Al-Masail. Dijaga. Kami, yakni para sahabat, juga berselawat, mengucapkan salam kepada Nabi SAW, tapi pada tempatnya. Sedangkan ucapan ketika seseorang bersin, bukan
berselawat atau mengucapkan salam pada Nabi, tetapi dia mengucapkan Alhamdulillah saja, atau Alhamdulillah ala kulli hal. Diajarkan oleh Ibnu Umar, Alhamdulillah ala kulli hal. Itu bacaan ketika seseorang bersin. Dijaga. Jangan sampai masuk ini perkara-perkara yang bukan bagian dari agama, tetapi mengatasnamakan agama. Karena selawat dan salam bagian dari agama, tapi dicampur adukan, ditempatkan tidak pada tempatnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengajarkan kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu bacaan ketika akan tidur. Dan di situ disebut Nabi. Lalu Al-Bara mengganti lafaz Nabi itu dengan Rasul. Ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Tidak. Wajib, yakni tidak. Yani tidak boleh diganti lafaz Nabi dengan Rasul. Nabi, ya Nabi yang diajarkan Nabi SAW. Lihat. Al-Bara mengganti lafaz Nabiyin dengan Rasul. Lafaz Nabi diganti dengan Rasul. Padahal kerasulan lebih tinggi dari kenabian. Setiap Rasul pasti Nabi. Tidak setiap Nabi itu Rasul. Ditegur oleh Rasulullah SAW. La, tidak boleh. Tidak boleh diubah lafaz Nabi menjadi Rasul. Yang saya ajarkan kepadamu Nabi, lafaz Nabi. Itulah yang harus kau baca. Begitu maksudnya. Silahkan lihat hadisnya di Sahih Bukhari di akhir kitab wudu. Dijaga. Dan cerita-cerita atau kisah-kisah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, mereka menjaganya agar tidak kemasukan perkara-perkara yang bukan dari agama ini, karena ia berbahaya dan sangat berbahaya, karena akan mengubah din agama ini. Oleh karena itu bahasan kita di majelis ini, di tempat yang mulia ini, masjid, di pesantren Imam Bukhari, pesantren sunnah, insyaallah ta'ala, dan menyebarkan sunnah. Kita akan membahas dalil-dalil tentang tercela dan bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah pada Islam dan kaum muslimin. Dari kitab Kesahihan Hadis Iftiraqul Ummah. Siapa yang memiliki kitabnya silahkan dibuka pada halaman 72.
bid'ah adalah bahasa syar'iyah. Bahasa syar'iyah, saya katakan bahasa syar'iyah karena diucapkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan beliau menjelaskan apa arti dari bid'ah itu. Itu muhdats. Secara bahasa, arti dari bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara lughah, bahasa. Menurut istilah bid'ah itu sesuatu yang baru yang diadakan dan dibuat oleh manusia di dalam agama Islam dan mengatasnamakan agama Islam. Itu pertama. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru. Yang dimaksud yang baru di dalam agama, bukan dalam masalah keduniaan yang berkembang sesuai dengan pengetahuan atau tingkat berpikir manusia, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan ilmu kepada mereka untuk membuat ini dan itu, seperti adanya pengeras suara, adanya pesawat, adanya mobil, motor, dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud bid'ah di dalam agama. Tapi perkara yang baru yang orang buat atau diadakan oleh manusia di dalam agama Islam dan mengatasnamakan agama Islam. Yang kedua, dengan sendirinya ia bid'ah itu menyerupai agama, seperti adanya keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang ada kaitannya dengan din agama. Yang kedua. Yang ketiga, tujuan dari orang yang mengerjakan atau membuatnya itu untuk ta'abbud dan taqarrub ilallah, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, tujuannya tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, harapannya mendapat pahala. Itu bid'ah jika dibuat oleh seorang muslim yang menyelisihi sunnah. Tetapi apabila bid'ah itu dibuat oleh orang-orang munafiqun
yang menyamar sebagai ulama atau ahli agama dan memasukkan sesuatu atau perkara-perkara yang baru di dalam agama yang akan merusak kehidupan kaum muslimin di dalam beragama, maka ia tidak punya tujuan untuk beribadah dan ia tidak mengharapkan pahala, tetapi tujuannya adalah untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Lalu dimasukkanlah perkara-perkara yang baru. Kalau dahulu perkara-perkara yang baru itu melalui hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang zindiq. Karena salah satu munculnya bid'ah itu dari hadis-hadis palsu, dari hadis-hadis yang sangat lemah, dari hadis-hadis lemah, terutama dari hadis-hadis yang maudhu, palsu. Karena munculnya bid'ah itu salah satunya dari hadis-hadis. Kalau munculnya bid'ah itu disebabkan beberapa macam, beberapa jalan. Ada dari jalan hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang munafikun sehingga tersebar ke dalam Islam dan diamalkan atau diyakini sepanjang zaman untuk merusak tatanan kehidupan keagamaan kaum muslimin. Beragam, banyak sekali. Jalan yang lain yang menyebabkan munculnya bid'ah adalah istihsanat. Istihsan, menganggap baik sesuatu perbuatan yang tidak berdalil dari Alkitab dan Sunnah. Anggapan-anggapan bahwa ini baik, perbuatan ini baik, daripada kita begini, mendingan kita begitu. Itu istihsan. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, padahal tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah membuat agama atau syariat yang baru. Nah, dari situ juga muncul berbagai macam bid'ah. Perbuatan ini dianggap baik, masuk ke dalam agama, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama, dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta harapannya adalah mendapat pahala. Jalan yang lain lagi dari kemunculan bid'ah, ijtihad yang salah dari sebagian ulama. Ulama itu tidak berdosa, tidak dicap dia sebagai ahli bid'ah. Dia telah menunaikan kewajiban berijtihad, tapi ijtihadnya salah dan sebagiannya dapat melahirkan bid'ah di dalam Islam.
Jalan yang lain lagi dari kemunculan bid'ah adalah adat istiadat dari orang-orang kufar, baik ahli kitab atau kaum musyrikin, yang orang masukkan ke dalam Islam berupa keyakinan atau perkataan atau perbuatan, dimasukkan ke dalam agama Islam. Padahal itu berasal dari orang-orang kufar atau kaum musyrikin, dari kebiasaan mereka atau apa yang ada di dalam agama mereka yang telah dibatalkan oleh Islam. Karena sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda bahwa segala urusan dari perkara-perkara jahiliyah telah dibatalkan oleh beliau. Tegas beliau mengatakannya. Semua perkara jahiliyah dibatalkan oleh beliau. Hadisnya silakan dibaca di kitab Sahih Muslim. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis yang panjang sekali mengenai sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dari situlah, dari beberapa jalan tadi itulah munculnya bid'ah. Dari hadis-hadis palsu terutama muncul keyakinan-keyakinan yang masuk ke dalam Islam. Padahal itu dari hadis-hadis palsu yang dibuat oleh para pemalsu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang zindik, tertangkap oleh pemerintahan Islam yang waktu itu di bawah pimpinan Khalifah yang mulia Harun Ar-Rasyid Al-Abbasi. Ditangkap. Lalu ketika dia, yakni orang zindik ini, pembuat hadis-hadis palsu ini, merasa bahwa dia akan mati, dihukum mati. Yakin dia akan mati, dihukum mati. Maka dia berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Aina anta?" Apa yang engkau akan perbuat terhadap hadis-hadis palsu yang aku telah memalsukannya? Kira-kira ada berapa ribu hadis? Itu 4.000 hadis. Di sana aku halalkan apa yang haram dan aku haramkan apa-apa yang halal. Ya, bermegah diri di hadapan khalifah. yakni apa yang engkau akan perbuat nanti setelah aku memalsukan sekian ribu hadis dan aku buat halal apa yang Allah haramkan dan aku haramkan apa yang Allah halalkan. Tetapi si zindik ini tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan khalifah yang cerdas. Maka Harun Ar-Rasyid berkata kepadanya, "Ya adu Allah, hai musuh Allah, apa yang kau akan bisa perbuat lagi?
ini kau akan dihukum mati. Aku ada. Abu Ishaq Al-Fazari dan Ibnul Mubarak yang nanti akan mengkikis habis hadis-hadis yang kau palsukan huruf demi huruf. Kecewalah si zindik itu, tidak bisa menjawab lagi. Yakni Harun al-Rashid bermegah diri di hadapan musuh Allah ini bahwa engkau betul telah memalsukan hadis yang begitu banyak, tetapi di hadapanku ada dua orang pembesar ulama ahli hadis yang keduanya nanti akan menyaring, mengkikis hadis huruf per huruf yang kau telah palsukan, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Mubarak. Gak bisa apa-apa si zindik itu lalu dihukum mati. Dan kedua imam itu, imam besar ini Abdullah bin Mubarak, ini tabi'ut tabi'in ya, meneliti hadis-hadis itu, dikikis habis huruf per huruf yang si zindik ini telah memalsukannya. Ada imam ahlul hadis, yakni bersama Harun al-Rashid ada dua orang imam besar ahlul hadis dari tabi'ut tabi'in. Siapa yang tidak kenal Abu Ishaq Al-Fazari selain dia sebagai ahli hadis, dia juga seorang ilmuwan yang menemukan ilmu apa namanya, kalau kita panggil sekarang astronomi, ilmu astronomi, perbintangan, bukan ramal, bukan. Dia ilmuwan dan dialah orang pertama yang menulis kitab tentang astronomi. Selain dia imam ahli hadis, imam di dalam agama, juga dia seorang ilmuwan. Dia menemukan apa? Istallat. Seorang panggil ilmu itu di belakang hari dengan astronomi, ilmu falak perbintangan. Dan dia menulis kitabnya. Dan kitab-kitab yang ditulis itu sampai abad ke-18 masih dipakai oleh orang-orang kufar. Itu diantaranya. Ya. Nah, berarti menunjukkan bahwa bid'ah itu muncul dari hadis-hadis palsu. Oleh karena itu hati-hati terhadap hadis-hadis yang beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Harus ditanya, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Begitu sikap setiap muslim dan muslimah jika dikasih atau dibacakan hadis oleh orang yang tidak ahlinya, bahkan oleh siapa saja. Siapa yang meriwayatkannya hadis ini? Begitulah dahulu kaum muslimin. Dan itu merupakan penjagaan terhadap agama. Nah, bid'ah yang saya jelaskan tadi, ta'rifnya, pengertiannya, artinya dan maknanya, itu terambil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau mengatakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah." Seburuk-buruk urusan adalah yang muhdats, yang baru. Yang dimaksud yang baru di dalam agama.
Dan beliau mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru di dalam agama itu bid'ah. Bukan sesuatu yang baru di dalam urusan keduniaan, tidak. Kalaupun mau dinamakan bid'ah, tapi itu secara lugawiyah, bahasa saja. Kemudian hadis Nabi yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kamu dari perkara-perkara yang muhdats. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang muhdats itu, yang baru itu bid'ah. Berarti bid'ah itu muhdats, perkara yang baru di dalam agama yang dimasukkan oleh manusia ke dalam agama Islam dan mengatasnamakan agama Islam. Dan menyerupai agama. Seperti orang yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW ketika bersin di hadapan Abdullah bin Umar sambil ia mengucapkan Alhamdulillah, yakni ditambah dengan selawat atau salam. Itu kan dia memasukkan ke dalam agama. Ketika dia bersin, yang seharusnya dibatasi dengan ucapan Alhamdulillah saja atau Alhamdulillah ala kulli hal, tetapi ditambah oleh orang itu dengan ucapan selawat atau salam terlebih dahulu. Itu bagian dari apa? Itu dimasukkan oleh dia ke dalam agama. Karena mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah ketika bersin, itu bagian dari agama. Karena awalnya manusia kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan ketika kita bangkis bersin. Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita, kalau kamu bersin, ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Dijelaskan lagi oleh Nabi SAW. Karena Allah mencintai bersin. Kalau kamu menguap, tutup. Kenapa? Karena itu bagian dari syaitan. Kalau dibuka, syaitan bisa masuk. Itu kan perkara gaib yang kita tidak tahu. Itu baru satu. Langsung ditegur oleh Abdullah bin Umar. Kita juga mengucapkan selawat atau salam. Ya, ini bukan antum aja yang berselawat. Kita juga berselawat. Tetapi bukan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kamu bersin. Diajarkanlah oleh Ibnu Umar, Alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkanlah seperti itu saja. Jangan ditambah. Berarti orang itu masukkan dalam bagian agama dan menyerupai agama, dan maksud dia untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah. Seperti orang menciptakan berbagai macam lafaz selawat.
Bahkan pada sebagian lafaznya mengandung kesyirikan atau bid'ah. Atau menambahi ketika mengucapkan selawat di dalam salat, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Kalau Ibnu Umar atau lain-lain sahabat mendengar kita mengucapkan itu, saya pribadi yakin seyakin-yakinnya akan ditegur. Karena Nabi SAW tidak pernah menambah, mengajarkan, mengucapkan Sayyidina ketika berselawat di dalam salat. Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Dan hadis-hadisnya tidak pernah ada. Itu ditambahi. Tambah. Dimasukkan orang ke dalam agama. Yang Nabi SAW ajarkan tidak memakai lafaz Sayyidina. Coba saya sebutkan 1, 2, 3 hadisnya. Dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang selawat, berselawat kepada beliau bagaimana? Maka beliau mengatakan, faqulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain banyak sekali. Ini lafaz Bukhari di kitab sahihnya. Ada Sayyidina di situ? Tidak ada. Ucapan selawat yang lain pada waktu yang lain lagi, sahabat bertanya lagi, Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Ya, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lagi, ucapkan oleh kamu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Gak ada Sayyidina dan yang lain tidak ada lafaz Sayyidina. Entah siapa yang memasukkan, yang jelas itu tidak datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan kita mau memuliakan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku sayyidnya anak Adam pada hari kiamat." Sahih. Itu dengan bentuk khabar. Kita tidak mengingkari bahwa Nabi yang mulia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tetapi ucapan selawat yang bentuknya doa, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan umatnya dengan tambahan Sayyid.
Itu bisa dibedakan. Ini bentuk berita bahwa Nabi Sayyid anak Adam pada hari kiamat, dan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak ragu lagi. Tapi doa beda. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dengan tambahan tersebut. Dari seluruh hadis yang datang, ya, itu dimasukkan ke dalam agama, mengatasnamakan agama dan menyerupai agama. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah, harapannya mendapat pahala. Kita lihat hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ia menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengadakan, membuat-buat sesuatu dalam urusan agama kami ini, agama Islam, apa-apa yang tidak ada darinya, yang tidak ada asal-usulnya di dalam agama Islam, maka tertolaklah ia. Ini ancaman bagi orang yang membuat sesuatu di dalam agama Islam, memasukkan sesuatu ke dalam agama Islam dan mengatasnamakan agama Islam serta menyerupai agama Islam dengan tujuan beribadah kepada Allah dan berharap pahala dari Allah. Tertolak. Kalau dia mengatakan, kata ulama, barangkali orang akan mengelak, saya tidak membuat bid'ah, yang membuat bid'ah orang lain, saya hanya mengerjakan. Tetapi dia tidak bisa lari dari hadis yang kedua. Perhatikan, ini sebetulnya satu hadis mempunyai dua jalan dan dua lafaz. Lafaz yang pertama dengan riwayat yang pertama dengan lafaz man ahdatsa. Ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz yang kedua ini dari Ummul Mukminin, sama hadisnya. Bukan dengan lafaz man ahdatsa, tapi dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amal, ini ancaman bagi orang yang mengamalkan bid'ah. Lafaz yang pertama, riwayat yang pertama dengan lafaz man ahdatsa, ancaman bagi orang yang membuat bid'ah. Dua-duanya kena. Kemanapun dia lari, maka dia akan terkena. Kalau dia tidak membuat bid'ah, bukan saya yang membuat, dia mengelak, maka dia tidak bisa lari dari lafaz atau riwayat yang kedua. Siapa saja yang mengamalkan sesuatu amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada keterangannya dari kami,
yakni dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka ia mardud, tertolak amalnya itu. Nah, ini hanya dikeluarkan oleh Muslim dan selainnya, dan Bukhari tidak mengeluarkannya. Bukhari mengeluarkan riwayat yang pertama dengan lafaz man ahdasa bersama Muslim. Kemudian riwayat yang kedua, jalan yang kedua hanya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dengan lafaz man amila amalan. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya mengisyaratkan lafaz ini. Dua buah hadis ini yang dikatakan oleh ulama patut dihafal oleh setiap Muslim untuk menghancurkan berbagai macam bid'ah, paling tidak untuk dirinya. Jangan sekali-kali membuat sesuatu yang baru di dalam agama, dia akan terkena ancaman ini, tertolak. Jangan sekali-kali mengamalkan sesuatu amal yang sama sekali tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Maka dia juga amalnya itu, maka tertolaklah amalnya itu. Amalnya mardud, tertolak. Tidak diterima. Karena apa? Karena Allah diibadahi dengan apa-apa yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau beribadah kepada Allah, tentunya dengan syariat Allah, dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Melalui siapa? Melalui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak diibadahi dengan maksiat, dengan sesuatu yang haram atau makruh dan bid'ah. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang Allah haramkan dan sesuatu bid'ah. Allah diibadahi dengan sesuatu yang Allah syariatkan, baik hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Sunat orang kita panggil sunat, mustahab, disukai. Ada dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah dalam arti mustahab, yakni tidak wajib. Kepada perkara-perkara itulah, dengan perkara-perkara itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sesuatu yang Allah wajibkan atau dengan sesuatu syariat yang Allah tidak wajibkan, yang hukumnya mustahab, disukai mengerjakannya. Kalau tidak mengerjakannya tidak berdosa, tetapi kehilangan keutamaan. Dan itu terbagi dua, sunnah muakkadah dan sunnah yang tidak muakkadah, yaitu sunnah yang mustahab. Dengan itu Allah diibadahi. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh atau sesuatu bid'ah. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengan bid'ah, tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah haramkan. Seperti nikah mut'ah,
yang telah diharamkan oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Lalu tetap dijadikan syariat oleh Syiah. Ini pada hakikatnya zina. Pada hakikatnya zina. Dan mereka membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan nikah mut'ah. Tentang keutamaan nikah mut'ah. Barang siapa yang mut'ah sekali, derajatnya setinggi Husain atau Hasan, nanti terus sampai setinggi Rasulullah SAW. Jadi maksiat besar dijadikan sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah tidak akan terima. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang Allah tidak pernah mensyariatkannya. Dalilnya dua hadis ini diantaranya, dan hadis-hadis yang lain. Semuanya mardud, tertolak, sia-sia. Oleh karena itu kaum salaf, mereka menjaga diri mereka tetap berada di sunnah. Karena umur ini singkat. Dan kalau mereka beribadah dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan, sia-sia. Seperti orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Orang beramal, amilatun, dia beramal, beribadah dalam kehidupan dunia ini. Tapi dengan peribadatan yang syirkul akbar, syirik besar. Peribadatan yang tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ia beribadah. Nasibatul, lelah, capek dalam menjalaninya di dalam kehidupan dunia ini. Sia-sia. Taslan naral hamiyah. Ia akan memasuki api yang menyala-nyala. Ada riwayat dari Umar bin Khattab, tetapi asarnya dhaif. Asarnya dhaif dari Umar. Bahwa ia katanya pernah melihat seorang rahib itu rahib ahbar atau rahib. Walhasil ahli ibadah dalam agama ahlul kitab. Maka Umar menangis. Kemudian dia membaca ayat tadi, amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Orang ini telah beramal, lelah dalam beramal, tetapi nanti akan memasuki api yang menyala-nyala, yakni sia-sia. Al-Athar ini sangat terkenal, tapi sanadnya dhaif. Ulama membawakannya hanya sebagai ibrah saja. Karena tempatnya tepat ketika menafsirkan ayat yang mulia tadi dalam surat Al-Ghashiyah. Berapa banyak orang yang beramal dalam kehidupan dunia ini, dan dia menyangka bahwa amalnya itu bagus, amalnya itu diterima, dan dalam menjalaninya dia lelah, capek, kemudian mati
tasla naran hamiyah. Rugi dengan kerugian yang besar. Karena itu kaum salaf, sepanjang yang saya ketahui, itu sangat hati-hati dalam beramal. Dan mereka bertanya ketat, yakni amal ini ada sunnahnya tidak? Bahkan kalau sahabat menjelaskan ini kepada tabi'in, menjelaskan sesuatu, tabi'in itu bertanya, ini dari ra'yumu atau dari Nabi? Lihat, tabi'in. Sahabat tadi ditanya, ini dari ra'yumu atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini kalau dari ra'yumu tidak jadi hujjah. Ini dari ijtihadmu. Tapi kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terima. Begitu tabi'in. Ditanya langsung, ini pemikiranmu atau memang ada asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu sahabat menjawab, tidak, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus terima. Begitu beragama. Jangan kita jadikan perkataan manusia sama dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sesuatu yang tidak baik. Orang mendengar ini ijtihad dari seseorang, ya kalau bisa ijtihad, ya, ini tidak boleh, ini haram, ini itu, dianggap itu benar adanya, dianggap itu seakan-akan wahyu yang turun, disamakan dengan perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak, itu hanya pendapat. Seharusnya ditanya, ini ra'yumu, bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ra'yumu tidak jadi hujjah. Tabi'in bertanya kepada sahabat seperti itu. Kalau sahabat membawakan sesuatu, ya, sebagian ya, itu ada riwayat, itu menunjukkan bahwa ketatnya mereka. Tidak sembarangan menerima, hatta dari sahabat. Dia harus tahu dulu, ini ijtihad darimu, atau memang ini ada asar, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dijelaskan oleh sahabat. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima. Sebab kalau itu ijtihad dari sahabat, maka ijtihad dari sahabat, orang per orang, kan tidak jadi hujjah secara mutlak. Kecuali kalau ijma' mereka, atau sahabat yang lain tidak mengingkarinya. Ya, ada dua hadis ini besar sekali. Yang mengajarkan bahwa ini sangat dibesarkan kedua hadis ini kalau antum membaca keterangan para ulama. Kedua hadis ini sangat dibesarkan oleh mereka dan mereka memerintahkan menghafalnya untuk membatalkan berbagai macam bid'ah, terutama mengingatkan dirinya jangan mengamalkan sesuatu yang sama sekali tidak ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan hadis ketiga yang saya bacakan tadi, dari hadis Jabir bin Abdullah. Beliau, ini saya singkat hadisnya, saya ringkas. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa
وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Dalam lafaz Ahmad dan An-Nasai, fa inna asdaqal hadis. Ini lafaz Imam Muslim. Fa inna khairal hadis. Dan sebaik-baik al-hadyu, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah berjalan bersama, tidak pernah berpisah dan tidak boleh dipisahkan, disebabkan Sunnah yang menafsirkan Al-Quran, yang memberikan bayan, penjelasan dan menunjuki Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah beliau. Menunjukkan Al-Quran tidak berdiri sendiri. Ia ada yang menafsirkannya, memberikan penjelasan dan menunjukinya. Berarti aslud dalil. Hadis ini menjelaskan aslud dalil, dasar dalil. Asal dalil itu adalah kitabullah dan sunnah nabinya. Itu aslud dalil. Dari aslud dalil ini bercabang keluar dasar hukum Islam yang lain, yaitu al-ijma' dan terakhir darurat, itu kias. Tapi aslud dalil Alkitab dan Sunnah. Ini dia dalilnya. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Atau kalau kita mau pakai lafaz riwayat yang lain, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Wa ahsanal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaz yang lain. Ini lafaz Muslim yang saya bawakan. Karena Muslim lebih tinggi dari yang lainnya. Wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini aslul dalil. Maka kaum muslimin dan muslimat mengambil agama mereka dari aslul dalil, Alkitab dan Sunnah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan yang menjadi lawan dari aslul dalil ini adalah dasar dari kesesatan atau kejahatan itu. Apa? Muhdats. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan yang muhdats. Kemudian dijelaskan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdats itu bid'ah. Tambahan ini dari riwayat Al-Imam An-Nasai. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Secara umum. Lafaz wa kullu dalalatin finnar, tambahan lafaz dari riwayat Al-Imam An-Nasai.
Ini aslus syar. Dasar dari kejahatan adalah bid'ah. Karena bid'ah bisa masuk kepada kekufuran, masuk kepada kesyirikan, dan yang di bawahnya. Dan tidak ada bid'ah hasanah. Dan tidak mungkin, mustahil ada bid'ah hasanah. Ketika Nabi SAW mengatakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa syarrul umuri muhdatsatuha. Demikian juga dengan hadis yang keempat, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Ad-Darimi dan Al-Hakim dan selain mereka dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ini saya ringkas juga hadisnya. Bagian ini saja yang saya bawakan. Barang siapa yang hidup di antara kamu sesudahku, sepeninggalku, sesudah aku wafat, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Jalan keluarnya apa? Sunnah. Fa'alaikum bisunnati. Mengikuti perjalanan Nabi di dalam mengamalkan dan mengajarkan serta mendakwakan Islam. Itu sunnah. Sesuai dengan arti bahasa. Sunnah artinya at-tariqatu atau as-sirah. Jalan atau perjalanan, yang dimaksud perjalanan kehidupan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hayat beliau mengamalkan dan mengajarkan Islam serta mendakwakan Islam yang diikuti oleh para sahabat. Itu sunnah. Dan Nabi SAW mengatakan, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang 4 orang itu. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Para ketua, para sahabat. yakni sunnah al-khulafa ar-rasyidin tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma' mereka, bukan pendapat orang per orang. Kalau pendapat orang per orang tidak menjadi hujjah, apalagi kalau terjadi perselisihan. Kecuali seorang sahabat berpendapat begini, diketahui oleh sahabat lain diam, berarti mereka menyetujui, terjadilah ijma'. Tapi kalau yang sebagian berpendapat lain lagi, maka terjadi perselisihan. Kalau terjadi perselisihan, maka dilihat mana yang lebih dekat kepada Alkitab dan Sunnah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Peganglah ia,
gigitlah kuat-kuat, maksudnya pegang sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini takrif atau pengertian dari bid'ah itu adalah muhdats, sesuatu yang baru di dalam agama, yang di awal sudah saya jelaskan ta'rifnya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dua buah hadis ini menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat, pasti tidak ada bid'ah hasanah. Apalagi hadis yang ke-5, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqiman, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sahihun li ghairihi, akhrajahu Ahmad wa ghairuhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah garis lurus dengan tangannya kepada kami, yakni ke depan garis lurus ini. Satu. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Satu. Lalu beliau membuat lagi beberapa garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri beliau. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan-jalan yang bercerai-berai. Pada setiap jalannya terdapat syaitan yang mengajak ke jalan tersebut. Beliau membuat beberapa garis ke sebelah kanan, beberapa garis ke sebelah kiri. Beliau mengatakan ini jalan-jalan yang mutafarriqatun, bercerai-berai, berpecah belah, beragam, berpuak-puak. Dan pada setiap jalannya ada syaitan yang mengajak manusia ke arahnya. Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-An'am ayat 153, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain lagi banyak, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Hadis sahih li ghairihi, dan hadis ini merupakan tafsir yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat 153 surat Al-An'am. Dan ia telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Di antaranya, pertama, bahwa yang hak atau kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang kebenaran itu. Satu. Kedua, bahwa jalan-jalan kesesatan itu banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah bid'ah di dalam agama. Ketiga, kewajiban mengikuti jalan yang hak. Keempat, larangan mengikuti jalan-jalan kesesatan. Kelima, bahwa syaitan berada pada saf pertama pada setiap jalan-jalan
tersebut. Dan hadis ini membatalkan adanya bid'ah hasanah. Karena di antara jalan-jalan tersebut adalah bid'ah. Apa mungkin syaitan mengajak kepada kebaikan? Jawabnya mustahil. Tetapi syaitan menampakkan sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Dan sesuatu yang baik itu menjadi buruk. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa bid'ah itu sangat tercela sekali. Demikian juga ahli bid'ah. Hadis yang ke-6, hadis dari An Abdullah bin Thabit qala جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يعني ابن ثابت فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثم قال والذي نفس محمد وفي رواية والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. Juga sahihun li ghairihi rawahu Ahmad dan seterusnya. Saya menjelaskan tentang sanadnya dan keputusan dari hadis ini sah atau tidak. Dari Abdullah bin Thabit, dia berkata, Umar bin Khattab pernah datang menemui Nabi SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melewati saudaraku dari Bani Quraidah. Kemudian dia menuliskan untukku kumpulan dari kitab Taurat. Maukah aku perlihatkan kepadamu? Abdullah bin Thabit menjelaskan, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW mendengar ucapan Umar bin Khattab. Abdullah bin Thabit mengatakan, maka aku berkata kepada Umar, apakah engkau tidak melihat perubahan yang terjadi pada wajah Rasulullah SAW? Kemudian Umar berkata, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Rasul kami. Maka hilanglah duka cita dari Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikutinya dan meninggalkan aku, pastilah kamu akan tersesat. Sesungguhnya kamu bagianku dari umat-umat yang terdahulu, yang sebelum kamu, dan aku adalah bagian kamu dari para nabi yang sebelumku. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang kebesaran atau keagungan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam beragama Islam sebagai seorang muslim dan muslimah. Juga menjelaskan pertama bahwa bid'ah dan ahli bid'ah menjadi lawan bagi sunnah dan ahlus sunnah. Kedua, bahwa ahli bid'ah yang telah menikah dengan bid'ahnya, karena itu sepanjang hayat mereka selalu bersama, yakni seakan-akan suami istri, kecuali kalau mereka bercerai dengan jalan ahli bid'ah itu bertobat kepada Rabbul Alamin. Ketiga, bahwa ahli bid'ah telah mengikuti dan taklid buta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka inilah yang paling berhak mendapat bagian terbesar dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasti kamu akan tersesat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Musa ada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikutinya dan meninggalkanku, pasti kamu akan tersesat. Orang yang mengerjakan bid'ah itu, dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dia sadar, ada kalanya dia tidak sadar. Ada kalanya dia tahu, ada kalanya dia tidak tahu. Bahkan umumnya mereka menyangka bahwa mereka mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bid'ah. Tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah itu dinamakan ahli bid'ah. Tidak. Tidak setiap pelaku bid'ah itu langsung atau kontan dikatakan sebagai ahli bid'ah. Tidak seperti itu, berbeda. Ahli bid'ah itu sebagaimana dikatakan ulama, orang yang telah ditegakkan hujjahnya, kemudian ia terus di dalam bid'ahnya, maka sempurnalah ia dikatakan sebagai ahli bid'ah. Barangkali ini ikhwan, kita istirahat sejenak, kemudian nanti kita akan melanjutkan lagi mungkin dengan bersoal jawab insyaallah ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyil karim وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah taufiq, yaitu hidayah ilmu dan amal. Oleh karena itu senantiasa setiap hari
ketika kita menunaikan kewajiban salat 5 waktu, sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam, kita memohon kepada Allah hidayatut taufiq, hidayah ilmiah dan amaliyah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal kita telah berada di jalan yang lurus, Islam. Tetapi Rabbuna perintahkan kita untuk meminta jalan yang lurus. Maksudnya agar tetap berada di jalan yang lurus, Islam. Dan agar kita mendapat hidayah, hidayatut taufiq. Setelah kita mendapat hidayah yang secara mujmal, kita memerlukan hidayah secara tafsil, terperinci. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Itu perjalanan al-anbiya wal mursalin, kemudian as-siddiqin, kemudian asy-syuhada, dan yang terakhir as-salihin. Itu adalah jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal, bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-maqdub al-yahud, ad-dhalin an-nasara. Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengakui, mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka menyembunyikannya dan tidak mengamalkan kebenaran itu. Berilmu tetapi tidak beramal. Orang-orang yang sesat, orang-orang Nasara, al-dhalin, mereka banyak beramal tanpa ilmu. Sedangkan perjalanan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu perjalanan orang-orang yang berilmu dari para nabi dan rasul dan seterusnya, dan perjalanan orang-orang yang beramal. Itu hidayatut taufiq. Barangkali ini, kawan, tidak akan ada pernah habisnya menuntut ilmu itu kecuali kita masuk ke lubang kubur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.